bisa membawa barang-barang langsung dari luar. Apalagi di Rote itu petugas seperti yang di lintas batas negara itu belum ada. Di sana bea cukai tidak ada, imigrasi tidak ada, belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Singkong dan Kopi, alhamdulillah kita ketemu kembali di podcast Singkong dan Kopi Jatim News Media. Kali ini saya akan berkunjung ke Kabupaten Rotendao yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya. Jadi Kabupaten Rotendao ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Cukup jauh dari Kupang. Dan saya perkenalkan sahabat saya Mas Buki. Assalamualaikum Mas Buki, siap gerak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Haji. Siap. Salam dari Belanda Selatan NKRI. Ya, siap. Dari Rotendao. Rotendao. Ya. Sahabat-sahabatku sekalian, beliau adalah Kepala BNN Kabupaten Rotendao. Tugas beliau adalah sangat mulia, sangat berat untuk menjaga daripada wilayah negara kita, wabil khusus Nusa Tenggara Timur, 04, terutama di Rotendao, untuk mencegah peredaran narkoba dan menghindarkan anak-anak bangsa dari pengaruh narkoba atau drug. Mas, sehat-sehat di sana, Mas? Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, sehat Pak Haji. Iya. Kami di Rote ini sudah hampir 1 tahun kurang seminggu. Ya. Alhamdulillah sehat Pak Haji. Ya. Mohon doa restunya. Saya melihat kayaknya selalu makan ikan dari laut Rotendao. Jadi kayaknya ikan segar kan begitu ya? Luar biasa. Wah, luar biasa. Luar Ya. biasa alamnya. Alamnya menyajikan ikan yang sangat kaya. Ya. Ikannya mati sekali Pak Haji. Betul. Jadi kalau di Jakarta mungkin bisa mati 8 kali, 10 kali. Betul. Kami di Rote makan ikan yang mati sekali Pak Haji. Iya, sahabatku yang dimaksud beliau dengan mati 8 kali, maksudnya kalau di Surabaya ini atau Masih di sangat Jakarta, gitu ya. Dari nelayan diambil, kemudian dibawa ke daratan, di es mati lagi, dibawa ke pasar mati lagi, dibeli mati, diseseti mati, dibersihkan mati, kemudian dibakar mati, kan begitu. Tapi kalau di Rotendao enggak, langsung dari laut dibakar, very nice. Langsung. Mas, kita ke pembicaraan kita. Tugas yang luar biasa yang dibebankan oleh panjenengan sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional yang berada di Rotendao. Kelihatannya daerah terpencil, akan tetapi persoalan narkoba tidak boleh dianggap ringan. Mohon dijelaskan nih. Oh ya, baik Pak Haji. Jadi Badan Narkotika Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika. Jadi apa yang dicegah? Penyalahgunaannya. Apa yang diberantas? Peredaran gelapnya. Nah, BNN ini adalah lembaga vertikal. Jadi dari pusat kemudian ke seluruh di level provinsi dan kemudian turun di level kabupaten kota. Nah, narkotika adalah kejahatan luar biasa dan tidak ada sebuah daerah atau satu lembaga pun yang bisa menggaransi daerah tersebut bebas narkoba, termasuk di Rotendao. Artinya di sini tugas BNN melakukan P4GN, melaksanakan P4GN. Apabila disederhanakan, kami melaksanakan pencegahan atau preventif, kemudian kuratif atau kurasi, ya, rehabilitasi dan atau penegakan hukum. Nah, kenapa rangka untuk mencicuk di Rotendao Bersinar, kami yang ada di beranda selatan NKRI atau di daerah terselatan NKRI.
Jadi kami tugasnya untuk melakukan P4GN di Rote agar Rotendao bersinar, kemudian Nusa Tenggara Timur bersinar, dan kemudian Indonesia bersinar. Begitu Pak Haji. Mas Buki. 8. Sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, tadi beliau sudah sedikit membuka tentang bagaimana narkoba yang ada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di wilayah beliau. Mas Buki, yang ingin saya kejar kepada panjenengan, di wilayah panjenengan itu berhadapan dengan yang namanya lautan lepas, berhadapan dengan Darwin. Tentunya Benar. akan mudah sekali kapal-kapal yak, kapal-kapal layar dari negara-negara sahabat, negara-negara tetangga kita, yang tujuannya wisata, tetapi dengan tradisi mereka, mereka juga mencoba drag untuk berada di wilayah panjenengan. Bagaimana komentar panjenengan? Baik, terima kasih. Rotendao adalah pulau terluar, adalah daerah perbatasan dan pulau terluar. Jadi kami berhadapan dengan laut internasional, kemudian dengan perbatasan teritorial negara tetangga Australia. Kami kalau ditarik garis begitu, jarak antara Rote dengan Darwin itu lebih kurang 400 mil. 400 mil itu mungkin lebih kurang Jakarta Bojonegoro begitu. Jadi kalau ditarik garis itu Jakarta Bojonegoro antara Rote dengan Darwin. Artinya ada potensi kerawanan karena Rote itu adalah merupakan potongan surga yang ada di Indonesia. Lautnya, alamnya sangat indah sekali Pak Haji. Jadi disitulah akhirnya menarik wisatawan. Rotendao merupakan salah satu destinasi wisata nasional. Ya, di situ ada Mulut Seribu, ada Pantai Telaga Nirwana, ya, yang termasuk 10 besar destinasi wisata nasional. Yang tentu dengan wisata yang bagus tersebut, wisata yang sangat indah, itu menarik menjadi magnet daripada wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara. Nah, mancanegara ini memang di Rote itu banyak sekali orang-orang ekspatriat atau orang-orang luar negeri, warga negara asing yang melakukan perjalanan wisata di Rote. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ada potensi kerawanan, karena mereka datang itu tidak hanya dengan moda transportasi udara, tapi terkadang mereka datang dengan membawa kapal pesiar sendiri, kapal pesiar medium atau di bawahnya, atau yachts ya, kapal yachts, kapal pesiar kecil begitu. Jadi dengan begitu mereka bisa membawa barang-barang langsung dari luar. Apalagi di Rote itu petugas seperti yang di lintas batas negara itu belum ada. Di sana bea cukai tidak ada, imigrasi tidak ada, belum ada, bukan tidak ada. Dan ini rencana masih Pak Gubernur NTT akan membangun pos terpadu, pos tim terpadu. Jadi ada bea cukai imigrasi. Ini masih rencana akan dibangun di Nembrala. Nembrala sebuah kawasan tempat wisata yang luar biasa indah yang memang di sana banyak pendatang warga negara asing untuk berwisata Pak Haji. Mas Buki, saya potong, mohon izin. Mohon izin Mas Buki. 1. Jenis-jenis yang sangat banyak beredar di sana apa? Sebenarnya gini Pak Haji, di Rote itu masih cukup kondusif. Barang itu ada biasanya dari luar Rote. Ada beberapa kejadian barang itu diambil dari Kupang begitu. Oh. Yang jenis narkotika yang ada sempat disalahgunakan oleh pecandu begitu, itu sabu. Okay. Sabu Pak Haji, itu Pak Haji. Okay. Jadi yang dominan sabu Pak Haji. Atau mungkin obat-obatannya, amfetaminnya? Kalau obat-obatan selama ini kami maupun Polres, kami sering diskusi, sering komunikasi, membangun komunikasi dengan Polres untuk jenis obat selain jenis obat-obatan belum banyak kami temukan di Rote Pak. Jadi selama ini baru sabu yang digunakan oleh pecandu, oleh penyalahguna Pak. Oke, Mas Buki, selama ini di Rotendao ada beberapa kasus yang sudah ditangani. Ya.
Nah, sebentar Pak, sebenarnya ini masih kaitan nyambung dengan pertanyaan Bapak ini, yang pertanyaan tadi Pak. Jadi kaitan dengan obat-obatan tadi yang Bapak tanyakan, obat-obatan itu tersendiri, obat-obatan itu lebih kepada Kementerian Kesehatan Pak Haji. Jadi untuk pengawasan bisa Kemenkes dan bisa Badan POM. Nah, apabila ada penyalahgunaan maka narkotika bisa 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 melaksanakan tugas pokok fungsinya di sana. Kemenkes dan Badan POM terhadap obat-obatan. Kami mempunyai kewenangan kalau kaitan dengan ada penyalahgunaan narkotik atau penyalahgunaan daripada obat-obatan, Pak. Itu Pak Haji. Oke, kembali ke pertanyaan saya tadi, Mas. Kira-kira sekarang yang ditangani Ya. sudah berapa kasus? Kalau jadi gini Pak Haji, ya ini sebuah ya berkat lah berkat buat kita semuanya, khususnya di Rote. Jadi di Rote kalau angka penyalahgunaan relatif masih sangat kecil sekali Pak Haji. Tahun kemarin, tahun 2021 itu orang yang datang ke IPWL itu hanya 3 orang Pak Haji. Ya. Yang datang ke kami di BNN sebagai institusi penerima wajib lapor atau IPWL itu hanya 3 orang Pak Haji. Jadi tidak terlalu banyak. Tetapi kami tidak kemudian sudah merasa puas atau bahkan takutnya kita menjadi lengah begitu. Kita tetap waspada, fungsi-fungsi kita tetap dijalankan, fungsi preventif, kuratif, dan represif tetap jalan. Jadi bagaimana agar Rotendau tetap bersinar atau bersih narkoba Pak Haji. Begitu Pak Haji. Ya, kembali tadi yang saya sampaikan pertanyaan di awal bahwa ada ini katakanlah mereka yang turis-turis kita yang dari luar negeri, yang karena kita berdekatan dengan Darwin, itu mereka datang dengan hiak. Apakah selama ini ada temuan bahwa turis-turis yang hadir ini membawa daripada narkotika ke wilayah Panjenengan? Ya. Baik, terima kasih. Kami sering sekali kolaborasi dengan Lanal, Pangkalan Angkatan Laut. Jadi ada beberapa kali kami komunikasi itu apabila ada yachts masuk, biasanya Pasi Intel Lanal itu selalu kontak kita. Pak, ini ada kapal masuk. Nah, dari situ biasanya Lanal Rote juga terkadang dengan Satgas Pamputer atau Satgas Pengamanan Pulau Luar juga langsung bergerak. Ya. Kami pun juga dihubungi Pak Haji. Tapi karena begitu operasi di lapangan tidak menemukan barang yang kami curigai, maka ya sudah cukup sampai di situ. Jadi kami terbatas Pak Haji, karena seharusnya idealnya itu kami punya satwa atau K9, anjing pelacak. Tapi karena mungkin masih keterbatasan satwa yang kami punyai, jadi di Rote belum ada. Seharusnya idealnya kami di perbatasan dan Pulau Terluar itu kami dibekali satwa K9 untuk mendukung tugas pokok fungsi kami di perbatasan Pak Haji. Oke, Gitu, Pak Haji. Mas tadi Panjenengan menjelaskan berarti ini ada beberapa institusi negara, baik itu kepolisian, baik itu juga yang lain. Artinya sejauh mana BNN Rote bekerja sama dengan para penegak hukum kita? Apakah ada waktu-waktu yang memang sudah ditentukan, misalnya dalam 1 bulan sekali, seminggu sekali, ada koordinasi yang teknis, yang rutin antara BNN dengan kawan-kawan kepolisian maupun kawan-kawan dari Angkatan Laut? Bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Pak Haji. Itu ada di program kerja kami, ada di program kerja kami. Jadi kami itu ada sharing forum APH, aparatur penegak hukum. Jadi BNN, Polres, forum kaitan dengan bagaimana narkotika di Rotendau. Kami selalu bersama-sama. Contohnya kami BNN dengan Kejaksaan, dengan Polres kami melaksanakan pembentukan desa bersinar. Kita selalu bersama-sama. Kemudian kalau Polres juga ada kegiatan pembentukan kampung tangguh narkoba juga selalu menggandeng kita. Pun dengan Kejaksaan kalau ada jaksa menyapa atau jaksa masuk sekolah, kita juga selalu diajak kolaborasi sinergi untuk bersama-sama turun ke lapangan Pak Haji. Itu Pak Haji.
Tadi Panjenengan menyampaikan ada tindakan-tindakan preventif yang dilakukan oleh BNN, Rotendau. Tentunya ini dibarengi dengan semua aparat hukum. Sementara sekarang ini tindakan preventif yang sudah dilakukan apa saja? 003. Ya, jadi gini Pak Haji, kami saya sampaikan tadi, kita ada, kalau disederhanakan ya, kita ada tiga tupoksi kami. Pertama preventif, yang kedua kuratif, yang ketiga adalah represif. Nah, preventif ini kami melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ini kami ada salah satu program prioritas nasional yang diresmikan oleh Bapak Presiden, yaitu pembentukan desa bersinar. Pembentukan desa bersinar atau desa bersih narkoba, Pak Haji. Nah, di desa bersinar tersebut kami harus membentuk yang namanya agen-agen relawan anti narkoba maupun penggiat anti narkoba. Jadi kami melaksanakan fungsi pemberdayaan yang kemudian outputnya kita membentuk yang namanya penggiat anti narkoba. Sedangkan untuk fungsi pencegahan kami membentuk yang namanya relawan-relawan anti narkoba. Itu yang kami lakukan. Terus kemudian kami juga masuk ke sekolah-sekolah. Di situ ada yang namanya remaja teman sebaya. Jadi kita membentuk ketahanan kolektif, ketahanan ekosistem ya di lingkungan sebuah lingkungan, katakan di sekolah, katakan kita ada pembentukan remaja teman sebaya. Itu juga ada penguatan terhadap anak-anak sekolah kami lakukan di sekolah-sekolah, Pak Haji. Terus kemudian juga ada ketahanan keluarga. Selain anak-anak yang kami kuatkan, yang kami berikan empowering ya, kita lakukan pemberdayaan, juga keluarganya kita bentuk, kita lakukan penguatan ketahanan keluarga, Pak Haji. Kami panggil orang tuanya, kami buat acara bersama dengan anaknya. Kami lakukan komunikasi informasi edukasi atau KIE. Jadi kalau hanya anaknya tapi tanpa pelibatan orang tua, maka itu tidak akan maksimal. Jadi dua-duanya harus tahu, anaknya tahu, orang tuanya juga tahu, Pak Haji. Itu Pak Haji salah satunya, Pak Haji. Oke. Saya pikir dan saya yakin untuk persoalan di sana akan sangat berbeda dengan kota-kota besar, terutama di Kupang, terus kemudian di yang lain, bahwa tentunya pusat-pusat hiburan itu juga akan menjadi titik perhatian Panjenengan. Seperti itu kan? Benar Pak Haji, benar Pak Haji. Ya. Nah, mungkin mohon izin saya tambahkan Pak Haji, tadi selain di preventif atau pencegahan, kami juga melakukan fungsi kuratif ya Pak Haji. Nah, fungsi kuratif ini BNN mempunyai kewenangan diantaranya adalah kami sebagai IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Jadi dengan adanya IPWL tersebut diharapkan kalau apabila ada warga negara, ada masyarakat sebagai pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan, ya termasuk keluarganya itu kalau bisa datang ke tempat kami, ya secara sukarela. Jadi sebagai voluntary dengan sukarela mereka datang, maka berlaku dekriminalisasi. Betul. Orang yang datang dengan sukarela maka tidak akan ditangkap sebagai pelaku kriminal. Betul. Nah, dan apabila mereka datang ya kita akan lakukan asesmen. Oh, orang ini kategori mana? Dia penyalahguna, pecandu atau korban penyalahguna, atau dia pengedar, atau dua-duanya, begitu Pak Haji. Nah, kita asesmen. Nah, kalau katakan dia sebagai penyalahguna, dia kategori mana? Dia coba pakai, teratur pakai, atau sebagai pecandu. Itu untuk menentukan langkah rehabilitasinya. Kalau coba pakai cukup hanya konseling, sedangkan teratur pakai nanti kita lakukan rawat jalan. Kalau sebagai pecandu atau adiksi, mereka kita lakukan rawat inap, kita kirim ke lembaga rehabilitasi baik itu yang di Makassar maupun di Lido Bogor. Ya. Atau kalau memang keluarganya mampu, ya kita rujuk di tempat lembaga rehabilitasi swasta, Pak Haji. Ya. Begitu, Pak Haji. Mas Buki, tentunya kepolisian kita punya jajaran sampai dengan tingkat polsek. Mereka juga sudah punya yang namanya Binmaspol. Kemudian rekan-rekan kita di TNI AD, mereka punya yang namanya Babinsa. Sejauh ini, BNN bagaimana? Karena mereka punya jaringan dan mereka punya akses. Ya. Bagaimana? Ya, baik, benar Pak Haji. Itu benar sekali. Jadi secara infrastruktur organisasi atau secara struktur organisasi mereka sudah mapan sekali. Jaringan mereka sudah sampai desa. Ya, sedangkan kami BNN baru sampai kabupaten kota. Maka dari itu kami melakukan kolaborasi
kolaborasi governance ini. Jadi dalam melaksanakan tugas pokok fungsi kami sebagai pengemban fungsi pemerintahan dalam B4GN, kita melaksanakan fungsi pemerintahan ini, kami tidak bisa hanya pemerintahan sih, hanya BNNA sih. Kami merangkul komponen pemerintah, ya, baik itu kementerian, lembaga maupun Pemda, termasuk kita menggandeng swasta atau private sector serta menggandeng masyarakat atau civil society. Kita menggandeng tiga-tiganya, kita kolaborasi agar bisa menjangkau, penetrasinya sampai ke paling sampai ke akar rumput, Pak Haji. Jadi kita pembentukan penggiat anti narkoba, kita pembentukan relawan anti narkoba, kita pembentukan agen-agen pemulihan, Pak Haji. Nah, termasuk Babinsa dan Babin Kamtibmas di Rotendau juga kami jadikan penggiat-penggiat kita, Pak Haji. Jadi ada program kami, memang kita ada menggandeng Babin Kamtibmas di seluruh Rotendau untuk kita jadikan penggiat anti narkoba di lingkungan pemerintah, Pak Haji. Ya, termasuk Babinsa juga begitu. Kami rangkul, kami jadikan penggiat anti narkoba di lingkungan pemerintah, Pak Haji, agar mereka bisa menjadi kepanjangan tangan kami, bisa kolaborasi sinergi dengan kami agar tugas pokok BNN bisa lebih maksimal dilaksanakan di Rotendau, Pak Haji. Ya, Mas Buki. Dan sedikit Pak Haji, mohon izin, ini ada terobosan kami, Pak Haji. Mohon izin, ada terobosan kami, Pak Haji. Jadi kalau selama ini di fungsi pencegahan itu dibentuk relawan dan penggiat anti narkoba, kemudian di fungsi kuratif tadi, kami kan pembentukan namanya ada IBM, intervensi berbasis masyarakat. Nah, di IBM ini maka akan kami bentuk APAP atau agen pemulihan. Agen pemulihan itu adalah masyarakat yang kita rekrut untuk menjadi agen pemulihan. Mereka akan menjangkau di lingkungannya untuk mendeteksi apakah ada penyalahguna, apakah ada pecandu atau ada korban penyalahgunaan di lingkungannya. Apabila ada, mereka akan mendata dan akan membawa para OS tadi, orang sakit tadi, pecandu penyalahguna sebagai orang sakit, akan kita bawa ke tempat kami dan akan kita lakukan rehabilitasi. Nah, kami ada terobosan. Kami karena kami ada keterbatasan SDM atau sumber daya manusia kami sangat terbatas, ya. Kami di fungsi penegakan hukum atau fungsi represif ini, kami lebih pada fungsi lidiknya ini kami perkuat dengan kami membentuk yang namanya agen deteksi dini. Jadi kami membentuk masyarakat itu sebagai mata dan telinga kami. Masyarakat pesisir, nelayan-nelayan dan pemuda pesisir ini kita jadikan mata dan telinga BNN. Nah, untuk sebagai agen deteksi dini apabila ada barang masuk yang masuk melalui pelabuhan-pelabuhan, baik pelabuhan resmi maupun pelabuhan rakyat, Pak Haji. Itu kita jadikan sebagai agen deteksi dini kita, Pak Haji. Terima kasih, Pak. Ya, sahabat-sahabatku sekalian Singkong dan Kopi, luar biasa ngobrol dengan Mas Buki. Artinya ide-ide kreatif, ide ketika para stakeholder, kemudian masyarakat turut dilibatkan sehingga kerja menjadi lebih ringan, kemudian target lebih tercapai. Dan yang lebih penting lagi, sahabatku sekalian, Singkong dan Kopi, ketika persoalan-persoalan narkoba ini, tentunya yang menjadi persoalan, yang menjadi korban adalah anak-anak bangsa kita, anak-anak yang sekarang lagi belajar, akan tetapi dengan peran serta masyarakat, tentunya publik ini ikut terlibat, dan ada sentuhan-sentuhan dari BNN, maka akan ada terjadi koordinasi yang cukup bagus, sehingga masyarakat bisa membuka mata, masyarakat bisa membuka telinga, dan masyarakat bisa punya hati untuk mencegah itu, daripada kita harus berlawanan dengan masyarakat. Mas Buki, siap. Saya mengerti dan memahami bahwa betapa sulit, karena di bulan-bulan ini saja kalau panjenengan melakukan perjalanan dengan tinggi ombak yang seperti itu, paling tidak itu juga menanggung resiko nyawa yang luar biasa. Di NTT tentunya para petugas-petugas kita, baik TNI Polri kita, Angkatan Laut kita, BNN kita, ketika menghadapi dengan kondisi alam yang seperti itu, luar biasa. Bagaimana mensiasati ini, Mas Ugi? Ya, baik Pak Haji, kami kan BNN yang ada atau bertugas di pulau terluar. Kami bertugas di daerah kepulauan yang kebetulan wilayah ini ada di paling selatan NKRI. Jadi kalau orang menyebut dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, nah kami itu ada di Rote, Pak Haji. Nah, Rote ini karena di sebuah kepulauan, ya, kita di pulau, kita sangat tergantung dengan kondisi alam. Jadi
apabila musim angin atau musim barat begitu, nah, musim angin, maka itu aktivitas yang kaitan dengan apa namanya, katakan kita ada giat di Pulau Dau atau Pulau Nusa, salah satu pulau kata di tempat kami. Kami itu ada lebih kurang di Kabupaten Rut itu ada 109 pulau, Pak Haji. Aduh. Ada 109 pulau. Jadi apabila kami ada undangan atau kami bersama dengan pemerintah daerah atau kami memang ada, kita sudah plotting untuk giat di salah satu pulau di tempat kami, maka ya ini kami betul-betul harus berhati-hati benar. Kami harus berhitung benar ini. Kami selalu koordinasi dengan teman-teman BMKG. Kebetulan kami juga ada grup kepala instansi vertikal. Di situ salah satu ada kepala BMKG. Kami selalu update informasi, Pak, bagaimana cuaca hari ini, Pak. Pak, bagaimana kira-kira perkiraan cuaca hari ini. Atau katakan, Pak, besok kira-kira seperti apa? Peramalan cuaca seperti apa? Karena kami akan ada giat di Pulau Dau atau Pulau Nusa, katakan. Karena kalau kami tidak berhitung dengan matang, maka ada risiko taruhan nyawa, Pak Haji. Begitu Pak Kaki yang menguasai dalam bidang itu, Pak Haji. Itu, Pak Haji. Oke, sahabat-sahabatku, kami tambahkan, ya, silakan. Tambahkan sedikit lagi. Selain itu, maka dengan keadaan yang kami tergantung dengan cuaca alam, maka di pulau-pulau tersebut kami sudah bentuk ada penggiat-penggiat kita, ada relawan-relawan kita yang kemudian kalau kami tidak bisa hadir langsung ke sana, mereka bisa mewakili kita, mereka bisa menjadi kepanjangan kepanjangan tangan kita untuk melaksanakan tugas pokok fungsi kami, membantu kami dalam mengkampanyekan PM4GN, dalam mengkampanyekan war on drug atau perang melawan narkoba di pulau-pulau yang harus memang secara medan memang sulit dijangkau, Pak. Apalagi kalau musim-musimnya ekstrim, musim penghujan atau pas angin kencang gitu, kami akan menugaskan penggiat kami atau relawan kami yang ada di pulau-pulau tersebut, Pak Haji. Mungkin itu, Pak Haji. Sahabatku Singkong dan Kopi, kosong, kerasnya alam, keterbatasan daripada sarana dan prasarana para abdi negara di Badan Narkotika Nasional di Rotendau, dan juga saya yakin di seluruh Indonesia, ini tidak menghalangi mereka untuk bersemangat, mengabdikan diri karena panggilan tugas untuk Ibu Pertiwi, menyelamatkan anak-anak bangsa dari narkotika. Mereka harus mensiasatinya dengan yang secara cerdas. Mas Buki, di akhir daripada pertemuan kita, dan saya yakin harapan kami Jatim News Media, terutama Singkong dan Kopi Podcast ini, ingin sekali berkomunikasi dengan kawan-kawan kita, para abdi negara yang ada di luar sana, ada di ujung-ujung sana, yang tentunya kesulitan, dan kehadiran kami ini paling tidak menghibur daripada kawan-kawan saudara-saudara kita di sana, termasuk ingin juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada sahabat kita, ada kawan kita, para petugas kita yang tentunya bertugas dengan fasilitas yang sangat terbatas dan situasi kondisi yang begitu sulit, tetapi mereka tetap bersemangat demi amanah daripada menyelamatkan anak-anak bangsa kita daripada narkoba. Silakan Pak Buki untuk closing statement-nya, dan harapan kami kita akan selalu koordinasi, dan saya ingin tolong dibukakan pintu agar kami selalu bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan kita yang lain, baik di Papua, di Ambon, di Aceh, dan lain sebagainya. Silakan closing statement-nya. Sangir, di Semelu. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Haji. Narkotika adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Ya, extraordinary crime itu kalau di Indonesia ada 3: narkotika, terorisme, dan korupsi. Nah, narkotika adalah salah satunya. Narkotika ini adalah kejahatan transnasional, kejahatan lintas batas negara, yang dader, with locker atau para pelaku-pelakunya ini tidak hanya dilakukan oleh di satu negara, tetapi ini koneksi lebih dari satu negara. Nah, ini adalah kejahatan yang luar biasa. Tentu kita bekerja dengan luar biasa untuk mengkonter, untuk menangani narkotika ini. BNN tidak bisa sendiri, BNN harus bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, dengan seluruh komponen bangsa. Dan ingat, mungkin kalau kita sedikit flashback, tahun 1839 sampai
1842 terjadi perang candu atau perang opium antara Inggris dengan Tiongkok, yang kemudian Tiongkok hancur lebur. Mereka harus kalah dengan menyerahkan Hong Kong dengan ada perjanjian penandatanganan perjanjian Nanking ya tahun 1942 itu luar biasa, itu menjadi hal yang menjadi legacy yang menjadi rujukan kita ya, bahwa ada tinggalan, ada sejarah, ada jejak sejarah ya, yang kemudian itu jangan sampai terulang kembali, khususnya di kita ya. Karena narkotika itu kejahatan, adalah senjata pemusnah massal. Jadi jangan sampai kemudian kita mengalami nasib serupa oleh apa yang dialami oleh Tiongkok, yang kemudian pada waktu itu kalah perang candu atau perang opium dengan Inggris. Dan kemudian Hong Kong itu baru kembali tanggal 1 Juli 1997. Nah, itu menjadi PR kita bersama. Kita bersama-sama menyelamatkan anak bangsa. Jadi 2035 sebagai ada bonus demografi itu kita betul-betul perhatikan agar jangan sampai ada disaster demografi atau bencana demografi. Maka kita harus bersama-sama kolaborasi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, seperti yang tadi beliau sampaikan, bahwa ketika bom meletus, kematian itu ada dan hari itu. Tetapi ketika bom narkotika meletus, maka yang meninggal bukan saat itu, tetapi akan berantai-berantai dan akan terus hingga tak akan putus. Tugas BNN bukan berarti harus selesai. Tugas kita semuanya untuk membantu BNN, membantu TNI Polri, untuk kita bersama-sama menyadarkan masyarakat kita. Dan jangan lupa yang terdekat dari kita, keluarga kita, untuk no drug. Terima kasih Mas Buki. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Rotindau. Semoga semuanya menjadi makin baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap.